wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Eti Widya Satina dari Program Studi D3 Teknik Komputer Cabang Stekom Siliwangi. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat video tentang pengenalan dasar aplikasi Visual Studio 2010 guna memenuhi tugas mata kuliah pemrograman visual. Ya, langsung saja kita buka aplikasinya dengan search Microsoft Visual Studio. Dan ini adalah aplikasinya, bisa kalian klik 2 kali untuk membukanya. Tunggu sebentar, dan ini adalah tampilan awal sebelum kita membuat new project. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih aplikasi Microsoft Visual Studio 2010 itu. Visual Studio adalah salah satu bentuk Integrated Development Environment atau IDE terbaru dan tercanggih yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. IDE tersebut mampu mendukung dan menggabungkan banyak tipe bahasa seperti Visual Basic, C++, dan lainnya. Tapi kita di sini fokuskan ke Visual Basic, yaitu sebuah aplikasi pengembangan yang bergerak di atas sistem Net Framework dengan menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, para programmer dapat membangun aplikasi Windows, terus aplikasi konsol, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Aplikasi ini cukup lengkap, jadi recommended banget buat kalian untuk lebih mendalaminya. Di sini ada panel-panel, yaitu toolbox. Toolbox itu objek untuk mendesain aplikasi. Ini masih kosong karena kita belum membuat new project. Start page ini banyak, maksudnya ada pengelolaan aplikasi terdiri dari Connect to Team Foundation Server. Ini berfungsi untuk ketika kalian membuat koneksi secara tim. Kalau new project ini membuat aplikasi baru. Sedangkan open project itu membuka aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Recent project ini daftar-daftar dari project yang telah dibuat tadi. Langsung saja kita klik new project untuk membuat aplikasinya. Di aplikasi Microsoft Visual Studio ini juga banyak sekali template-template, yaitu Visual Basic, Visual C++, dan masih banyak lagi. Tapi di sini kita fokuskan ke Visual Basic dan Windows. Ini juga bisa memilih. Tapi saya mau membuat Windows Form Application. Klik saja langsung, terus diberi nama, terserah namanya. Kalau aku kasih namaku sendiri. Terus location ini untuk tempat kalian meletakkan file kalian. Tadi sebelumnya saya udah membuat folder dulu. Saya letakkan ke sini. Terus select folder, oke. Tunggu sebentar. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Microsoft Visual Studio. Bagian tengah ini adalah form atau lembar kerja yang berfungsi untuk mendesain tampilan program yang ingin kalian buat. Ukurannya bisa kalian sesuaikan dengan kemauan kalian. Bisa diperbesar atau diperkecil, terserah. Terus bagian kanan ini adalah Solution Explorer atau bisa digunakan untuk melihat project beserta dengan bagian yang ada di dalamnya. Misal ini form 1, terus bisa form 2, form 3, dan lain-lain sebagainya. Solution Explorer ini terdiri dari Properties, terus Show All Files, Refresh, View Code, View Designer, dan View Class Diagram. Bagian atas ini ada menu bar dan toolbar. Kalau menu bar itu berfungsi untuk mengelola fasilitas yang dimiliki dari Microsoft Visual Studio 2010. Sedangkan toolbar berguna sebagai shortcut bagi fungsi-fungsi yang sering diakses pada main menu ke bawah. Terus toolbar itu urutan tombol-tombol dengan icon berupa gambar.
Menu bar sendiri itu terdapat beberapa tombol, yaitu file. File berisi perintah untuk membuat project, membuka project, menutup project, dan mencetak data dari project. Kalau edit berisi perintah untuk undo, cut, paste, dan lain-lain. Sedangkan view berisi perintah untuk menampilkan window dari IDE dan toolbar. Project berisi perintah untuk mengatur project dan file-file. Kalau build berisi perintah untuk mengcompile program. Debug berisi perintah untuk mendebug dan menjalankan program. Kalau team berisi perintah untuk berhubungan dengan tim foundation server. Terus ada data, format, tools. Tools itu berisi perintah-perintah untuk mengakses komponen IDE tambahan dengan mengubah IDE. Arsitektur berisi tools pemodelan data menggunakan IR, diagram, UML, dan sebagainya. Kalau tes mengelola pengujian yang akan dilakukan pada project. Menganalisis kode untuk mengetahui performasinya. Sedangkan window berisi perintah-perintah untuk mengatur dan menampilkan Windows. Kalau help berisi perintah untuk mengakses fasilitas bantuan. Terus di bawahnya sini juga ada tombol-tombol, terdiri dari new project untuk membuat project baru, terus add new item, open file untuk membuka file, save form berarti menyimpan lembar kerja ini, sedangkan ini save all atau menyimpan semuanya, dan ini undo. Kalau ini start debugging itu untuk menjalankan program yang sudah kalian buat. Sedangkan di bagian pojok kiri ini terdapat toolbox. Toolbox itu berfungsi untuk membuat objek-objek yang menjadi alat mendesain program yang nantinya akan dibuat. Terdiri dari beberapa kategori, yaitu all Windows form, terus command control, containers, menu and toolbar, data, komponen, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari tombol-tombol yang termasuk ke dalam toolbox. Dalam kategori command control ada pointer. Pointer itu berfungsi untuk melepaskan dari objek-objek toolbox atau pointer mouse. Sedangkan button itu untuk menerima klik dari pengguna atau membuat tombol. Seperti contohnya oke, terus bisa kalian klik gitu. Kalau checkbox itu untuk menerima tanda centang dari pengguna. Ada true and false. Kalau checklist box menampilkan item seperti list box biasa. Combo box itu menampilkan item namun dalam bentuk hanya satu terlihat. Jika pengguna mengeklik combo box, barulah semua item di dalamnya akan terlihat. Kalau data time picture itu berfungsi memungkinkan pengguna menampilkan tanggal dan memilihnya. Selanjutnya, tanggal dan waktu yang dipilih dapat dimodifikasi menggunakan format tertentu. Kalau label itu digunakan untuk membuat judul aplikasinya itu apa, tetapi tidak bisa diubah oleh user lainnya. Sedangkan kalau link label itu berfungsi untuk sama seperti label, namun bisa memiliki link ke aplikasi atau dalam bentuk web gitu. Kalau list box itu menampilkan item dalam bentuk kotak, di mana semua item ditampilkan di dalam daftar. Kalau list view menampilkan item 1 dari 5 tampilan yang berbeda. Max text box berfungsi menerima input dari pengguna seperti halnya text box tadi, namun isi di dalamnya nantinya dapat di-mixing menggunakan format tertentu. Month calendar itu menampilkan kalender bulanan. Terus
masih banyak lagi. Ada picture box, progress bar, radio button. Radio button itu memungkinkan pengguna untuk memilih satu opsi dari beberapa pilihan yang dikaitkan dengan tombol lainnya. Ada text box, text box. Text box itu buat apa ya? Kalian bisa memasukkan teks lebih dari satu baris dengan menyediakan kemampuan pengeditan dan mixing kata sandi. Kalian bisa, kan kalau tadi label itu judul dari aplikasinya, tidak bisa dirubah oleh user lain. Kalau text box ini kalian bisa menulisnya. Terus ada tooltip, ada tooltip. Tooltip itu menampilkan informasi ketika pengguna menggerakkan pointer di atas kontrol tertentu. Ada tree view, web browser, terus dalam kategori containers juga ada pointer sama. Ada flow, layout, panel, group box, terus panel, split container, tab control, tab layout, panel. Terus ini ada kategori menu and toolbar. Masih sama, ada pointernya. Terus ada konteks, menu strip, status strip, tool strip container. Terus ada bawahnya ada data, masih sama, ada pointer, ada charts, terus binding navigator, binding search, data grid view, data set. Terus ini ada komponen, masih ada pointer juga sama. Terus background worker, directory entry, directory searcher, URL provider, event log, file system watcher, hub provider. Hub provider itu menyediakan bantuan pop-up atau online untuk sebuah kontrol. Image list itu menampilkan daftar gambar. Terus message queue, performance counter, proses, serial part, service controller, ada timer juga untuk melihatkan waktu. Ada kategori printing juga, pointer, backstab, dialog, print dokumen, print preview control, print preview dialog. Terus bawahnya juga ada dialog, pointer, color dialog, folder browser dialog, font dialog, open file dialog, save dialog. Ini sangat banyak sekali. Kalian kalau ingin memahami lebih lanjut bisa searching di internet, Google lah. Itu sangat banyak sekali. Di sini saya akan mencontohkan dari salah satu tombol yang terdapat di toolbox. Saya mengetahui ini melihat di internet. Misal ini membuat tombol dengan button. Kalian bisa klik 2 kali atau drag. Drag itu menggeser aja, taruh sini. Nah, ini itu tombol bisa kalian ganti teksnya dengan langsung ke properti Windows. Properti Windows itu buat mengatur setiap objek yang ada di dalam form dan yang sudah didesain menggunakan toolbox tadi. Teksnya langsung kita ganti aja, misal oke. Nanti kan langsung ganti teksnya. Nah, ini. Terus output ini tuh dia bisa mengetahui errornya di mana. Nah, ini kan udah ada oke. Kalau kalian ingin menjalankan, kalian bisa klik 2 kali dan tunggu sebentar. Ini adalah tab baru untuk memasukkan kode. Kalian masukkan kode ini.
klik 2 kali, terus di spasi, petik 2. Kalian mau nulis, terserah kalian mau apa. Di sini aku menulis selamat datang di Microsoft Visual Studio 2010. Ketik lagi. Nah, ini kalian bisa start debugging atau F5. Tunggu sebentar. Dan ini adalah aplikasi yang sudah kalian buat. Klik aja OK, dan nanti ada tulisannya selamat datang di Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian video tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.